Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 254 yang mana hadis ini membahas tentang hukum orang musyrik yang masuk ke dalam masjid. Nah, konteks ini ada seorang tawanan perang dari kalangan orang musyrik yang mana dia dibawa kemudian diikat di dalam masjid, ya, diikat di tiang masjid seperti itu. Nah, hukumnya bagaimana keadaan orang musyrik tersebut, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farobatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Al hadisah muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, ba'asan nabiyyu Ba'asan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus khailan, pasukan berkuda, faja'at birajulin, yang mana pasukan berkuda tersebut datang dengan membawa seorang laki-laki. Farobatuhu bisariyatin, yang mana mereka mengikat laki-laki tersebut bisa riatin pada salah satu tiang min sawaril masjidi, dari tiang-tiang masjid. Al hadis, hingga akhir hadis. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Nah, jadi Rasulullah SAW mengutus pasukan berkuda, yang mana pasukan berkuda tersebut datang dengan membawa seseorang laki-laki, ya, yang ditawan kayak gitu. Kemudian mereka ini mengikat seorang laki-laki tersebut di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Jadi dibawa masuk ke dalam masjid. Makna keseluruhannya daripada hadis ini adalah, hadis ini telah diterangkan sebelumnya dalam bab mandi, yaitu dalam kaitannya, ya, kalau di dalam ini ilmu fiqh itu, atau dianunya itu babul ghusl, ya. Bab mandi, yaitu dalam kaitan disyariatkannya mandi bagi orang kafir apabila ia telah masuk Islam. Jadi kemarin kita sudah bahas itu bab mandi, yang mana apabila seorang kafir yang mu'allaf kemudian dia masuk Islam, ya, seorang kafir dia masuk Islam, maka dia disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, dalam bab ini kami sengaja mengulang kembali karena kaitannya dengan hal boleh mengikat orang kafir yang tertawan masuk ke dalam masjid. Ya, jadi orang kafir tersebut termasuk dalam kategori tawanan
perang di situ ya kan. Nah, kemudian dia dibawa ke dalam masjid. Kemudian analisis lafadznya di sini adalah sariyah, tiang. Al-hadisah hingga akhir hadis. Hadis ini diterangkan dalam hadis nomor 96 ya. Kalau di sini sebentar. 96. Berarti bentar. Oh ya, 96 yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengenai hadis Sumamah Ibnu Asal indama aslama wa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyagtasila, rawahu Abdul Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Yang mana hadis ini menceritakan ketika Sumamah masuk Islam, terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sumamah untuk melakukan mandi ya, mandi. Itu 96 cetakan terjemah dalam bahasa Indonesia kitab Ibanatul Ahkam, bab mandi masih itu. Bentar. Ya, mandi. Jadi kalau seseorang tersebut sudah masuk Islam, maka yang wajib dilakukan terlebih dahulu ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus mandi. Yang pertama dari fikih hadisnya adalah, kalau tadi kita sudah bahas analisis lafadznya, yang pertama, boleh mengikat tawanan di dalam masjid sekalipun tawanan tersebut adalah orang kafir. Ya, di sini konteksnya adalah orang kafir. Yang kedua, orang musyrik diperbolehkan memasuki masjid kecuali Masjidil Haram. Ini ada berbagai macam pandangan. Kalau Imam Malik mengatakan orang musyrik tidak boleh memasuki masjid kecuali ada sesuatu keperluan yang penting. Itu pandangan Imam Malik di sini. Nah, Imam Syafi'i mengatakan orang musyrik boleh memasuki masjid dengan seizin orang muslim, apakah ia kafir kitabi ataukah yang lainnya, kecuali masjid di Mekah dan tanah sucinya. Kalau masjid yang lain, tidak ada masalah dengan seizin orang-orang muslim di situ. Tapi kalau misalkan di sini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak boleh menurut pandangan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kafir kitabi boleh memasuki masjid secara mutlak, tidak untuk selainnya. Jadi kafir kitabi ini boleh memasuki masjid secara mutlak, tapi tidak untuk kafir-kafir yang lain. Nah, Imam Abu Hanifah melandasi pendapatnya dengan sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya dengan sanad yang berpredikat jayyid melalui Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulal masjidana ba'da amina hadza musyrikun illa ahlal ahdi wa khadamihim. La yadkhulal masjidana, tidak boleh lagi seseorang yang musyrik itu memasuki masjid kami,
ba'da amina, setelah sesudah tahun kita, itu sesudah zaman Rasulullah SAW, ahadza, tahun kami ini, musyrikun, seorang yang musyrik, illa, kecuali ahlal ahdi. Yang dimaksud ahlal ahdi di sini diterjemahkan adalah ahlul kitab, wa khadimihim, dan pelayan mereka. Jadi ahlul kitab itu boleh masuk masjid dan pelayan-pelayan mereka itu. Jadi kalau selain ahli kitab itu tidak boleh itu. Nah, ahli kitab di sini ada beberapa pandangan juga. Nah, kalau kalau ada ulama yang mengatakan bahwa ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani, mengikut kepada hadis Sahih Bukhari, nanti teman-teman bisa cek itu surat Rasulullah kepada Heraklius di situ. Nah, di situ Rasulullah SAW mengutip ayat ya ahlal kitab di situ, karena Heraklius itu beragama Nasrani. Jadi dia ya ahlal kitab, memulakan dengan ayat, menggunakan ayat yang menggunakan kata ahli kitab di situ. Nah, itu pandangan ulama yang lain, bahwasanya Yahudi dan Nasrani sampai kapanpun itu masuk dalam kategori ahli kitab. Nah, ada memang perbedaan pandangan mengenai ahli kitab ini. Ada yang mengatakan bahwasannya itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, belum begitu rusak. Nah, kalau sekarang itu sudah parah lah seperti itu penyimpangannya. Tapi ya ulama yang lain mengatakan bahwasannya keparahannya itu di zaman Rasulullah pun sudah nampak kayak gitu. Sudah betul-betul itu. Makanya Rasulullah SAW mengajak Heraklius untuk masuk agama Islam di situ. Hirqal di situ ya. Masuk agama Islam. Kalau misalkan dia tidak ada penyimpangan di situ, kenapa Rasulullah memerintahkan Heraklius untuk masuk Islam? Itu. Tapi Rasulullah memulakan surat menggunakan ayat di situ dengan menggunakan ya ahlal kitab itu, ya. Dan ini pun juga masih perdebatan ya antara Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ya mereka masuk dalam kategori kafir di situ, kafir zimmi ataupun kafir harbi. Kalau mereka yang memerangi itu kafir zimmi, kalau kafir harbi, kalau mereka yang tidak memerangi itu kafir zimmi. Dan karena sudah ada penyimpangan-penyimpangan di agama mereka, maka mereka bukan dikatakan lagi ahli kitab, tapi sudah masuk dalam kategori kafir di situ. Itu perbedaan ulama di dalam menafsirkan antara kafir dengan ahli kitab bagi orang Yahudi dan Nasrani. Itu nanti ada pembahasan khusus lagi. Ini cuma sekedar mukaddimah saja itu ya. Jadi teman-teman bisa nanti mengulang pandangan Imam Syafi'i di dalam kitab misalkan, atau teman-teman bisa cek di hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang terakhir pada bab awal mula wahyu itu diturunkan. Jadi tapi di sini ya seluruh orang musyrik atau non muslim yang tidak ada kepentingan itu dilarang memasuki masjid. Itulah kesimpulannya ya kan. Jadi kalau misalkan orang non muslim ya kalau nggak ada kepentingan ya nggak perlu masuk masjid. Dan toh pun sekarang juga ada tempat-tempat khusus ya untuk berkumpul ya kan, misalkan di kafe atau di mana yang penting untuk pembahasan di luar daripada agama di situ. Kalau di zaman Rasulullah memang penting ya, karena ini konteksnya adalah peperangan, dia tawanan
Kalau sekarang sudah nggak ada, semua ada perjanjian masing-masing antara orang Islam dan non-Muslim. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Ya, bagi teman-teman yang mengetahui tentang hadis, dalil-dalil tentang apa itu ahli kitab dan orang kafir, mungkin nanti bisa teman-teman atur di kolom komentar itu ya, kapan Rasulullah menyampaikan kata kafir kepada seseorang, kapan Rasulullah menyatakan ahli kitab kepada seseorang. Tapi konteksnya apapun itu, kita tetap harus menjaga toleransi satu sama lain dalam dalam bidang muamalah, tidak untuk akidah dan ibadah. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya, terutama juga masalah pertanyaan, silahkan juga diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.